Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di tahun 2025. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Devil. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Cups. Oke, Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di 2025. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Seven of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah mimpi, impian, dan harapan yang selama ini sulit terwujud, yang selama ini sulit kamu dapatkan. Dan di tahun ini, semuanya begitu berkelimpahan. Begitu banyak mimpi dan harapan yang bisa kamu hadirkan satu persatu ke dalam kehidupanmu. Seolah kamu hanya tinggal tunjuk apa keinginanmu, maka terwujud. Dan keadaan situasi ini terjadi dikarenakan memang kamu telah benar-benar mampu berkembang. Mampu benar-benar menguasai setiap apa yang kamu lakukan. Dan benar-benar bisa membranding dirimu menjadi sesosok pribadi yang dikagumi, yang membuat orang lain nyaman, percaya. Dari situlah terbuka peluang dan kesempatan yang sangat baik untuk setiap langkah kegiatanmu, sehingga bisa kamu manfaatkan untuk mengepakkan sayapmu dan kembali menemukan hal-hal baik yang selama ini mungkin sulit kamu temukan di dalam hidupmu. Nah, jadi tahun ini adalah tahun di mana kamu akan benar-benar bertemu dengan cahaya takdir yang akan membuatmu bersinar, yang akan membuat kehidupanmu terangkat, sejahtera, berkelimpahan, dan bukan hanya sampai di situ. Hal baik ini juga bisa kamu bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga hal inilah yang membuat orang semakin percaya, semakin segan, semakin menaruh respek terhadap dirimu ataupun dirimu terhadap orang lain. Oke, nah mungkin ya beberapa tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, kamu begitu galau, begitu bingung, begitu gelisah. Karena apapun mimpimu, apapun keinginanmu, seolah-olah terkubur oleh situasi dan keadaan. Padahal kamu sudah berjuang dengan keras, melakukan yang terbaik menurut kamu pada tahun itu. Tetapi kok kenapa ya situasinya, keadaannya, lingkungannya, orang-orangnya seperti nggak support, seperti nggak berpihak kepada kamu. Dan dari situlah ada kegagalan, kekecewaan, kesedihan. Karena apa yang kamu inginkan sulit terwujud.
Nah, tetapi ya, selama itu terjadi, selama itu pula kamu tidak pernah membenamkan harapanmu. Kamu selalu optimis, selalu yakin dan percaya suatu hari nanti kamu akan mampu merubah keadaan ini. Meskipun dulunya kamu ditentang, dianggap nggak wajar, dianggap remeh. Karena mungkin mereka melihat nih, percuma tuh si dia berjuang keras, nggak ada yang berhasil, gagal mulu, ya kan? Nah, tetapi kamu nggak pernah terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Kamu terus lakukan yang terbaik, terus kembangkan dirimu. Ya. Menata apa yang kurang tepat, apa yang salah, sehingga di tahun ini benar semuanya terjadi. Yang dulunya mereka memandang salah dirimu, yang dulunya mereka menganggapmu nggak beres, nggak wajar. Nah, baru-baru ini mereka berbondong-bondong datang ke kamu, ingin berkegiatan, bekerja sama, memperbaiki hubungan, minta maaf atau mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini semua karena apa? Ini semua karena fokusmu. Karena keyakinanmu untuk terus meningkatkan level di dalam dirimu. Baik pemikiran, sikap, attitude, ataupun terus menguasai bidang kegiatanmu. Sehingga di tahun ini, kamu benar-benar banyak bertemu dengan peluang, kesempatan yang baik. Dan bukan hanya dalam bentuk kesejahteraan secara finansial. Lingkungan, orang, teman, sahabat yang ada di sekitarmu mulai memperbaiki hubungan dengan dirimu. Jadi ada hubungan-hubungan yang kembali hangat, yang kembali harmonis. Nah, ini juga menjadi sebuah keberkahan untukmu. Nah, makanya ini menggambarkan mimpi, impian, dan harapan yang benar-benar akan terwujud di tahun ini. Dan kamu akan semakin bersinar di tahun-tahun selanjutnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, ini menggambarkan rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya yang dirasakan orang-orang terhadap dirimu. Kenapa tidak? Karena dari dulu, dari tahun sebelumnya ataupun sampai detik ini, kamu nggak pernah memanfaatkan orang lain, nggak pernah bergantung dengan orang lain. Justru kamu yang selalu ingin memberi manfaat, memberikan hal-hal baik, menjadi berguna dan bermanfaat untuk orang sekitarmu. Yang dulunya kamu dimusuhin, dijelek-jelekin, justru kamu maafkan mereka. Justru saat ini kamu terima mereka dengan sangat baik. Dan inilah yang menumbuhkan rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya orang-orang terhadap dirimu. Dengan orang-orang percaya, maka peluang dan kesempatan semakin terbuka untuk dirimu. Baik dalam bentuk support, bantuan, kemudahan. Dan inilah yang akhirnya membuat kamu akan benar-benar mampu membuat setiap kegiatanmu menjadi kembali sukses dan berhasil. Dan tentunya akan ada segala kebutuhanmu dan orang-orang yang kamu sayangi akan terpenuhi dengan sangat baik. Kamu akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan kamu akan mampu berbagi setiap hal baik yang kamu miliki saat ini untuk orang sekitarmu. Dan inilah yang membuat orang lain semakin respect, semakin kagum, semakin nyaman dengan dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini rasa puas ya. Rasa puas, rasa lega begitu ya. Karena apa? Karena nggak ada lagi yang namanya kebohongan, kemunafikan, di depan lain, di belakang lain. Ataupun ada cara-cara licik tersembunyi yang dilakukan ya sembunyi-sembunyi untuk merugikan orang lain ataupun dirimu. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu di tahun ini. Makanya kamu akan segera merasa puas karena kebohongan bermuka dua. Ya, perbuatan yang nggak baik akan terhindar, akan terjauhkan dari dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Devil. Nah, Devil adalah energi negatif.
ya, energi negatif, hal-hal buruk, pemikiran buruk, cara pandang yang buruk yang dulunya selalu kamu rasakan. Yang dulunya selalu dilimpahkan orang-orang kepada dirimu. Baik dari lingkungan, tetangga, teman, sahabat. Karena mungkin dulunya mereka takut nih. Kalau kamu dekat-dekat mereka, takut dimintain tolong. Padahal nggak pernah sekalipun kamu menggantungkan harapanmu kepada orang lain. Tetapi memang dasar pemikiran mereka yang negatif. Mereka selalu jelek-jelekin kamu, banding-bandingkan kamu. Nah, saat ini, tahun ini apa yang terjadi? Semuanya berbalik 180 derajat. Karena sudah terbukti bahwa apa yang mereka pikirkan tentang dirimu itu benar-benar bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Nah, makanya saat ini, di tahun ini, energi negatif, hal-hal buruk, cara pandang yang buruk, pemikiran yang negatif benar-benar jauh dari dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, jelas ini adalah perubahan yang baik. Ya, perubahan yang baik, peningkatan dan kemajuan secara signifikan datang dengan begitu cepat ke dalam kehidupanmu di tahun ini. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa, sudah malang melintang, menghadapi naik turunnya kehidupan. Susah senangnya di dalam menjalani hari-harimu di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga membuat kamu semakin matang, semakin tangguh, semakin mampu berpikiran positif, dan semakin mampu menempatkan segala sesuatu dengan seimbang. Sehingga hal inilah yang membawa perubahan yang begitu besar yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu di tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, jelas ini menggambarkan kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan, ataupun kemenangan yang akan terjadi di dalam hidupmu di tahun ini. Sukses dalam bentuk apapun. Ya, sukses di dalam menumbuhkan rasa percaya orang-orang terhadap dirimu. Sukses di dalam merubah cara pandang orang-orang yang ada di sekitarmu yang dulunya negatif, mampu kamu beri masukan. Mampu kamu beri contoh sehingga pandangan mereka mulai positif. Dan sukses merubah keadaan di dalam hidupmu menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih berkelimpahan, serta lebih membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Jadi keberhasilanmu, sinar yang ada di dalam kehidupanmu di tahun ini bukan hanya tentang rezeki, bukan hanya tentang finansial, tetapi hal-hal lainnya menjadi lebih baik, lebih hangat, lebih harmonis di dalam hidupmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah konflik, perdebatan, perkelahian, perbedaan cara pandang. Ya. Jadi yang dulunya orang-orang menentang kamu, bertolak belakang denganmu, selalu mementahkan ide-ide kreatifmu. Nah, di tahun ini semuanya mulai berbalik menjadi mendukungmu. Mulai meminta maaf, memperbaiki hubungan, ingin berteman, ingin bersahabat. Bahkan yang dulunya selalu menjadi kompetitormu, ingin bersama-sama berkegiatan bersama dirimu. Jadi di tahun ini setiap situasinya menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar bertemu cahaya takdir di tahun ini yang membuat kehidupanmu akan semakin bersinar. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra benar-benar akan semakin bersinar, akan mampu membawa setiap secerca sinar cahaya di dalam hidupmu yang membawa kebaikan, kemajuan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang sekitarmu. Sehingga kehidupanmu akan semakin berkah, semakin berkelimpahan,
dan semakin banyak hal baik dan berguna yang bisa kamu curahkan, yang bisa kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu di tahun-tahun selanjutnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.